Beberapa waktu lalu, aku lagi scroll media sosial. Sebenarnya lagi nyari informasi yang lain, tapi akhirnya aku berhenti dan baca di satu artikel dari Kompas. Judulnya tuh kurang lebih nanya begini, mengapa produktivitas pekerja Indonesia masih tertinggal? Entah kenapa, aku langsung mikir, ini kayak lagi ngomongin kita semua nggak sih? Soalnya, banyak dari kita ngerasa capek, kerja dari pagi sampai sore. Kadang lembur, kadang weekend kepikiran kerjaan. Tapi pas ditanya, hasilnya gimana? Rasanya masih segitu-gitu aja. Di artikel itu disebutkan, menurut data ILO tahun 2023, produktivitas pekerja Indonesia cuma sekitar $14 AS per jam kerja. Bandingin sama Thailand yang udah $15, Malaysia $26, bahkan Singapura $74. Dan di situ aku langsung kepikiran satu hal. Ini bukan soal kita kurang kerja keras. Justru banyak dari kita kerja terlalu keras. Masalahnya, sistem kerja kita sering nggak bantu kita buat kerja lebih efektif. Di banyak tempat yang masih dihargai itu kehadiran fisik. Datang pagi, pulang malam, kelihatan sibuk. Padahal sibuk nggak selalu berarti produktif. Masih banyak proses manual, administrasi ribet, birokrasi berlapis, dan anehnya, lembur sering dianggap bentuk loyalitas. Padahal hasilnya belum tentu signifikan. Di sisi lain, negara tetangga kita udah mulai geser cara pandang. Mereka fokus ke hasil, ke digitalisasi, ke sistem evaluasi yang jelas. Terus ada juga bahasan soal hari libur. Indonesia dikenal punya hari libur yang cukup banyak. Ada yang bilang, ini nih penyebab produktivitas rendah. Tapi setelah dibaca lebih dalam, ternyata nggak sesederhana itu. Negara dengan produktivitas tinggi justru juga punya hari libur yang cukup. Bedanya, sistem kerja mereka yang rapi. Kalau libur ya libur, kalau kerja ya fokus dengan efektif. Di sini sering kebalik, libur kepikiran kerjaan, hari kerja kepotong urusan administrasi. Ada pengusaha tekstil yang cerita, mesin pabrik itu nggak bisa asal dimatiin lalu dinyalain lagi. Libur panjang bikin ritme produksi kacau, biaya naik, pengiriman tertunda. Tapi lagi-lagi, nyalahin hari libur aja itu terlalu menyederhanakan masalah. Masalah utamanya tetap ada sistem kerja, budaya yang masih ribet, proses yang lambat, penilaian yang belum berbasis hasil. Negara seperti Singapura dan Malaysia nunjukin, dengan jam kerja lebih pendek, hasil kerja justru bisa lebih tinggi karena sistemnya mendukung. Artinya, yang perlu dibenahi bukan jam kerja, tapi cara kerja. Digitalisasi, otomatisasi, evaluasi berbasis kinerja. Dan ini nggak bisa dibebanin ke pekerja doang. Negara punya peran, dunia usaha juga. Karena produktivitas itu bukan cuma soal angka ekonomi. Produktivitas nyambung ke upah, ke kualitas hidup, ke layanan publik, ke rasa adil di masyarakat. Negara dengan produktivitas tinggi punya ruang buat ngasih hidup yang lebih layak ke warganya. Dan sebaliknya, produktivitas rendah bikin kita muter di lingkaran capek tanpa pernah benar-benar maju. So, kalau kamu hari ini ngerasa capek, ngerasa kerja keras tapi hasilnya nggak sebanding, mungkin bukan kamu yang sepenuhnya salah. Dan mungkin sistemnya yang perlu dibenahi. Dan sambil nunggu perubahan besar itu datang, yang bisa kita lakukan adalah tetap sadar arah, kerja dengan cara yang lebih sehat, dan terus belajar. Oke, kalau konten ini bikin kamu mikir, yuk save, share ke teman-teman kamu, dan follow terus jalan biar kita belajar dan tumbuh bareng ya.